Dunia ini memang luas, dan ternyata hampir tidak ada tempat hiburan yang tidak pernah didatangi pria kulit putih. Pria bule tua yang nyeleneh suka keluyuran di Thailand, sementara yang doyan sesama jenis dan pedofilia biasanya nongkrong di Filipina. Kalau Asia Tenggara adalah surganya para kakek-kakek bule untuk bersenang-senang, nah pertanyaannya, di mana sih surganya para bule nenek-nenek? Saya bantu carikan. Ada satu negara di pantai dan barnya, Anda bisa melihat para old baby bule atau bule nenek-nenek berumur 70-80 tahunan sedang asik merangkul serigala muda lokal. Mereka berfoya-foya, tenggelam dalam gairah, dan akhirnya bergandengan tangan masuk ke hotel. Para pria di sini badannya kekar, pelayanannya top banget, dan mereka sangat lembut serta perhatian. Mereka tidak pernah pilih-pilih soal usia pelanggan, prinsip utamanya siapapun boleh datang. Bahkan nenek super tua yang umurnya sudah melewati batas 2 kali lipat pun bisa dibuat kelepek-kelepek dan berbunga-bunga lagi. Ada ibu-ibu paruhbaya yang sampai meninggalkan suami dan 9 anak demi ini. Ada juga nenek-nenek yang menghabiskan seluruh tabungan sebesar 200.000 pound sterling atau sekitar 4 miliar rupiah dan terpaksa bekerja 7 hari seminggu untuk melunasi hutang. Negara ini yang bisa membuat semua nenek bule jadi liar dan bersemangat, dan negara ini adalah Gambia. Hari ini kita akan bongkar tuntas apa sih keahlian istimewa yang dimiliki negara kecil di Afrika Barat ini sampai bisa membuat para nenek bule kepincut setengah mati. Gambia bukan sekedar indah, tapi ada burung lain. Gambia punya pantai pasir keemasan yang membentang hampir 100 km. Pemandangannya cantik banget, dan negara ini menarik wisatawan dari seluruh dunia karena cagar alamnya yang kaya akan ekosistem burung. Namun para nenek bule ini tidak datang hanya untuk melihat pemandangan yang indah dan burung-burung yang cantik saja. Mereka datang untuk menikmati para pemuda kekar yang usianya hampir sama dengan cucu mereka sendiri. Kalau dipikir-pikir, mengeluarkan uang untuk bebek-bebek atau gigolo atau pekerja seks pria, ini juga termasuk menikmati burung kan? Ya nggak salah juga. Pada tahun 2019, dua bersaudara perempuan dari Inggris, Jackie Simpson dan Julie Ramsey, diwawancarai televisi. Mereka mengaku telah mengunjungi Gambia sebanyak 15 kali dalam 8 tahun. Mereka juga terus terang mengungkapkan kegilaan mereka pada pria muda. Mereka bilang para pria ini lebih tahu cara melayani wanita dibanding pria Inggris, dan mereka semanis anjing Snoopy. Padahal Snoopy itu kan anjing putih ya. Wah, nenek-nenek ini benar-benar sudah dibutakan oleh pesona. Jumlah nenek bule yang datang jauh-jauh mencari kesenangan seperti mereka ini sangat besar. Setiap tahun, sekitar 150.000 wanita Eropa berlibur ke Gambia. Kebanyakan dari mereka adalah rombongan ibu-ibu setengah baya atau lansia. Mereka datang khusus untuk wisata seks jangka pendek. Mereka menyebut pria kulit hitam lokal ini sebagai toy boys atau anak laki-laki mainan. Dari namanya saja, kita bisa tahu para nenek bule ini sangat puas karena pria Gambia ini sangat penurut. Bahkan orang Inggris sendiri berkelakar menyebut Gambia sebagai nenek land atau taman bermain nenek. Wajar saja para nenek bule ini tidak bisa menahan diri. Para pemuda kulit hitam Gambia yang kekar ini sangat antusias dan proaktif. Orang lokal Gambia menjadikan pelayanan kepada wanita kulit putih sebagai sebuah bisnis. Mereka yang bekerja di bidang ini menyebut diri mereka sebagai play companion atau teman bermain. Begitu melihat old baby yang berjalan sendirian di pantai, mereka langsung menyerbu. Mereka akan menggunakan tubuh kekar dan kulit hitam mereka yang indah untuk menghalangi langkah si nenek bule. Mereka tidak akan menyerah sebelum si nenek memilih dan membawa pulang salah satu dari mereka. Di bar, para pemuda ini mengeluarkan semua ilmu sihir mereka untuk memancing hormon para old baby bule. Dengan pelukan mesra, diangkat tinggi-tinggi, ditemani tarian gembira dengan kontak fisik, mereka berhasil merayu nenek-nenek beruban usia 80 tahun untuk ikut bergoyang. Akhirnya, si nenek benar-benar luluh dan mereka pun bergandengan tangan masuk ke hotel. Ada juga nenek bule yang sudah terlanjur cinta mati dan memilih meninggalkan suami serta anak demi bisa hidup bersama kekasih mudanya di Gambia. Contohnya pada tahun 2017, Heidi Hopworth, seorang ibu Inggris berusia 44 tahun, meninggalkan suami dan 9 anaknya demi pacar Gambianya yang 14 tahun lebih muda. Duh. Seberapa cintanya Heidi pada pacar muda ini? Foto si pacar bahkan dicetak di kartu ATM Heidi. Ia bahkan memilih masuk Islam demi menyesuaikan diri dengan pacarnya. Ini gila. Di dunia barat, ini sama saja dengan mengkhianati prinsip leluhur.
Ironisnya, di depan suaminya, Heidi selalu mengaku sebagai pecinta anak-anak. Suaminya itu pengusaha dan punya 3 perusahaan dan masih menyempatkan untuk video call setiap hari dengan Heidi, bahkan ikut menidurkan anak-anaknya lewat telepon. Tapi pada akhirnya Heidi tetap meninggalkan 3 anaknya yang masih di bawah umur untuk diasuh oleh putri sulungnya yang berusia 28 tahun, sementara dia sendiri pergi mencari kesenangan ke Gambia. Selain bisa membuat nenek bule meninggalkan suami dan anak, pemuda Gambia bahkan punya keahlian untuk membuat si nenek rela menghabiskan seluruh tabungannya, lalu memaksa nenek berusia 71 tahun itu mendapatkan semangat bekerja kembali. Ini menunjukkan betapa hebatnya keahlian yang dimiliki pemuda-pemuda Gambia ini. Contohnya pada tahun 2019, Margaret Sarr, seorang nenek tua asal Inggris, meminta bantuan media. Ia yang seharusnya menikmati masa pensiun, terpaksa bekerja penuh selama 7 hari seminggu untuk membayar hutangnya. Ini karena seluruh tabungannya sebesar 200.000 pound sterling atau sekitar 4 miliar rupiah ditipu habis-habisan oleh suami dari Gambia yang 23 tahun lebih muda. Pada tahun 2002, Margaret 48 tahun saat berlibur di Gambia bersama mantan suaminya dari Inggris bertemu dengan Samba, seorang pelatih berkuda berusia 25 tahun. Margaret dengan cepat jatuh hati pada ketampanan dan kehangatan Samba. Keduanya langsung jatuh cinta. Pada tahun 2004, pernikahan Margaret sebelumnya berantakan dan ia pun dengan teguh memilih menikah dengan Samba. Mereka mengadakan pernikahan yang menghabiskan 2.000 pound sterling, namun tak satupun kerabat Inggrisnya datang memberi selamat. Pada tahun 2006, Samba datang ke Inggris dengan visa turis. Begitu menginjakan kaki, sifat aslinya langsung terlihat. Ia menolak berjalan di tempat umum bersama Margaret yang sudah tua dan tidak menarik lagi. Saat itulah Margaret sadar Samba sebenarnya hanya menginginkan kesempatan ke Inggris, bukan dirinya yang sudah tua. Karena terikat dalam hubungan pernikahan yang sah, Margaret yang sudah pensiun terpaksa kembali bekerja sebagai perawat untuk menafkahi suaminya ini. Samba pun lebih kejam lagi. Ia tidak hanya selingkuh dengan wanita yang lebih muda, bahkan ia punya 2 anak darinya. Parahnya lagi, ia membawa selingkuhannya tidur di ranjang pernikahan Margaret. Pada akhirnya Margaret menghabiskan 200.000 pound sterling tabungannya untuk pria Gambia ini. Sebanyak 90.000 pound sterling dari antaranya digunakan untuk membeli properti atas nama Samba di Gambia. Penipuan semacam ini sudah sering terjadi di sana. Pada tahun 2022, Inggris menghimbau agar para nenek tidak lagi pergi ke Gambia mencari pemuda supaya tidak ditipu. Namun yang pertama tidak setuju justru para nenek bule itu sendiri. Mereka malah membela para pemuda ini. Mereka bilang pemuda-pemuda itu hanya ingin datang ke Inggris, apa salahnya? Haha, loh kok jurus pembelaannya kedengaran familiar? Jangan-jangan para tebes Gambia ini ikut pelatihan MLM yang terlatih mencuci otak orang? Kenapa harus Gambia? Nah, pertanyaannya, kenapa sih Gambia bisa jadi surganya para nenek bule? Pertama, karena Gambia sangat miskin. Rata-rata pendapatan bulanan per kapita kurang dari 50 pound sterling atau sekitar 1 juta rupiah. Sementara itu biaya perjalanan para nenek bule di sana per hari bisa mencapai 40-160 pound sterling atau sekitar 800.000 sampai 3,2 juta rupiah. Ini belum termasuk uang tunai yang mereka berikan kepada teman bermain lokal. Beberapa nenek bule bahkan membelikan pakaian baru untuk teman bermainnya agar terlihat lebih keren saat diajak jalan. Beberapa teman bermain yang punya kemampuan luar biasa dalam sekali kencan bisa mendapatkan penghasilan yang setara dengan gaji pekerja biasa lokal selama beberapa bulan atau bahkan 1 tahun. Wajar saja kalau semakin banyak orang yang terjun ke industri ini sampai akhirnya membentuk pasar yang besar. Alasan utama lainnya adalah karena wanita paruh baya dan lansia kulit putih ini sangat membutuhkan kehangatan emosional. Ditambah lagi di Gambia, sangat mudah untuk mendapatkan kepuasan ini. Jadi kebutuhan mereka untuk mengatasi kesepian disederhanakan menjadi mencari cinta eksotis dari budaya lain. Maksudnya bagaimana? Begini contohnya. Wanita kulit putih Eropa yang berusia di atas 50 tahun jika mengalami perceraian, anak-anak sudah pergi dari rumah atau empty nest, atau pasangan meninggal, mereka akan ke Gambia untuk mencari hiburan batin. Para pria muda Gambia demi mencari nafkah akan secara aktif dan terus-menerus memuji penampilan dan kepribadian mereka serta memperlakukan mereka seperti ratu. Perasaan diperhatikan dan dihargai kembali ini membuat para nenek bule tidak bisa lepas. Banyak turis wanita yang diwawancarai mengaku setelah ke Gambia, mereka merasa 30 tahun lebih muda. Tentu saja ada satu poin lagi, perselingkuhan di luar negeri lebih sulit ketahuan. Misalnya apa yang terjadi di Gambia, biarkan tetap di Gambia. Ini adalah kesepakatan diam-diam di antara rombongan nenek bule. Heidi yang meninggalkan suami dan anak yang kita bahas tadi, ternyata setiap kali pergi keselingkuhan ke Gambia, sebelum perceraian, suaminya sendiri yang mengantar ke bandara.
Jadi kalau dilihat-lihat, pemuda Gambia dan wanita paruh baya atau lansia kulit putih ini sama-sama mengambil keuntungan atau simbiosis mutualisme. Tampaknya ini gairah yang bergejolak dari para old baby bule, namun pada dasarnya ini adalah transaksi nyata yang melibatkan perbedaan ras, usia, dan jurang kemiskinan. Ketika media Inggris mengatasnamakan kebebasan dan menyuruhkan untuk tidak pergi ke Gambia dan tidak menjadikan pria lokal sebagai objek, para pemuda Gambia ini justru yang paling kesal. Mereka malah bilang, tolong jadikan kami objek dong. Saya sarankan Anda jangan ikut campur. Untungnya para old baby mereka tetap setia dan membela mereka. Gimana? Apa kalian ada yang tertarik menjadi toy boys? Silakan pergi ke Gambia daripada main slot tiap hari. Atau bagi ada nenek-nenek di sini yang tertarik ke Gambia, sediakan saja uang yang banyak. Sekian video kali ini. Pastikan kalian like dan subscribe video ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Dadah!